如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Pertempuran tegas. Melihat monster cerdas spiritual ganas yang terluka parah, sepertinya entah bagaimana berada dalam keadaan menyesal, setengah dari tubuhnya berwarna putih mengerikan sementara sisi lain terbakar hitam, tampak agak aneh, bahkan sedikit lucu. Hanya saja tawa mengejek jauh dari para murid fraksi baik. Monster mengerikan raksasa ini perlahan mengangkat kepalanya, tiba-tiba membuat raungan marah, kepala besarnya membuka mulutnya yang mengerikan, gas hitam seperti tornado meledak, menuju langsung ke tiga didi udara. Pendeta Daoxuan dan yang lainnya dengan tingkat keterampilan mereka saat ini, tentu saja tidak akan menganggur, tubuh mereka melompat tinggi beberapa zang, pada saat yang sama tubuh mereka diselimuti hitam hijau, emas, merah, tiga lampu pelindung yang cemerlang. Namun bahkan jika memang begitu, gas hitam di atas Yunhai ini, dalam angin kencang, itu tidak menyebar, bau menyengat yang aneh dapat dideteksi dari kejauhan, jelas sangat beracun. Pada saat yang sama, Dewa Bis di atas monster raksasa tanpa ekspresi melambaikan kedua tangannya, posisinya aneh, gerakannya kasar, sepertinya sebelum zaman kuno peradaban, gerakan pada zaman dahulu jauh-jauh untuk menyembah surga. Mengikuti tindakannya, kekuatan aneh yang tak terlihat melonjak, awan gelap di langit sekali lagi berkumpul, tebal dan gelap seperti tinta, kilat menyala dan bergegas di dalam awan, menerangi lapisan kegelapan. Orang-orang di tanah terkejut, tidak tahu keterampilan jahat apa yang ditampilkan, hanya saja sejak Dewa Buas ini muncul, keterampilan dukun aneh yang ia gunakan semuanya menghancurkan, semua orang diam-diam takut. Dan di udara, Pendeta Daoxuan mengerutkan kening, tiba-tiba melambaikan tangan, memerintahkan semua penatua untuk mundur. Awan gelap menggantung rendah, menekan sangat rendah, akhirnya seseorang menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak, yang mengikuti, di bawah tatapan semua orang yang terpana, bahwa lapisan dan lapisan awan gelap, tergantung lebih rendah dan lebih rendah, akhirnya dari 9 surga, mendarat ke dunia fana, dan pada Yunhai ini, menelan Dewa Bis dan monster ganas raksasa itu di. Awan gelap kelihatannya setidaknya beberapa zang di lingkar, orang-orang fraksi baik menarik kembali dan banyak dari binatang iblis yang berada di Yunhai diselimuti di dalamnya. Pendeta Daoxuan dan yang lainnya turun, menghentikan beberapa zang menjauh dari awan hitam itu, wajah mereka suram, menatap tajam ke arah awan hitam yang bergelombang itu. Di Yunhai, saat ini lagi turun ke keheningan yang menakutkan, hanya saja, keheningan ini akhirnya tidak bisa bertahan lama. Awan hitam itu mengumpulkan kecepatan, bahkan orang-orang yang berdiri jauh, bisa merasakan kekuatan jahat yang melonjak di dalamnya. Akhirnya, massa udara hitam yang sangat besar itu, menghadap ke arah Pendeta Daoxuan, membuka celah kecil. Tanpa cahaya, seperti kegelapan abadi, lubang hitam kecil yang dingin menghadap ke depan, awan di sekitarnya tiba-tiba berputar dengan gila-gilaan, menuju lubang kecil ini. Dan lubang kecil ini tampaknya tidak memiliki batas, menelan semua udara hitam, perlahan-lahan mengembang, dari satu cun ke satu ci, dari satu ci ke satu zang, dalam waktu singkat, wajah buas-buas yang paling menakutkan muncul di depan ketiga pemimpin. Dari ceruk kegelapan, raungan liar dan melengking, meledak dengan gemuruh. Seketika, semua awan gelap bergerak dan berayun, seluruh gunung Tongtian Peak bergetar, sosok yang menakutkan itu benar-benar berubah merah, terbang keluar dari lubang hitam gelap itu, seperti binatang buas besar yang melolong ke langit, menerkam ke arah Pendeta Daoxuan. Semua orang berubah wajah. Pemuda Dewa Binatang yang berdiri di atas situasi kacau ini, memandang ke atas dan melolong ke langit. Pakaiannya mengepak dengan kencang ditiup angin, menyertainya, raungan marah buas monster di bawah kakinya, jauh melampaui dia, seperti gunung menekan ke bawah, volumenya, tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Hanya dalam waktu singkat ini, di mata tiga tuan, mereka sudah bisa mengatakan bahwa monster buas ini bermandikan darah, sangat buas tetapi yang paling penting adalah bahwa kekuatan jahatnya telah meningkat secara dramatis,
kerusakan yang disebabkan oleh nyala api murni oleh Yun Yilan sudah lama menghilang dan malah tampak lebih baik. Dan saat ini ketika awan hitam tersebar, secara tidak jelas itu bisa dilihat di balik monster jahat ini. Di dalam awan gelap, tumpukan mayat binatang semua seperti daun layu, terbaring kelelahan di tanah. Sosok besar memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menutupi seluruh langit, bayangan gelap langsung menyelimuti tiga tuan. Wajah pendeta Daoxuan serius, hendak bergerak ketika tiba-tiba Pu Hong Master dengan tenang berkata, "Kedua saudara itu, tolong mundur sedikit." Setelah berbicara, Pu Hong Master bergerak maju 2 langkah, menghadap bayangan kolosal yang menerkam dari langit. Memandang dari jauh, Pu Hong Master tampak sekecil semut. Cahaya keemasan dilepaskan tiba-tiba dari tangannya. Di langit ini penuh dengan arus ganas dan awan gelap, menyilaukan seperti bintik matahari yang bersinar. Beku terkemuka yang tercerahkan itu, menampakkan ekspresi kebajikan, menggenggam kedua telapak tangannya bersamaan, namun dari ujung jari-jarinya, cahaya keemasan tiba-tiba terlepas, tumbuh dalam ukuran, langsung berkilau, menembakkan ribuan cahaya keemasan, mengisi langsung ke awan. Dalam cahaya keemasan, senjata magis roda emas melingkar perlahan-lahan dipersembahkan, cahaya keemasan menyilaukan, seluruh objek berwarna kuning keemasan, diameter 1 ci, gambar tubuh arhat emas terukir di sepanjang cincin luar, mengelilingi seorang Buddha di tengah memegang satu telapak tangan tegak, tubuh nyata dari patung Buddha dengan murah hati membebaskan semua dari siksaan. Jauh sekali, banyak orang yang hampir bersamaan, berteriak. Roda emas welas asih yang besar. Harta karun sekte Buddha baru saja muncul, cahaya keemasan segera melampaui gemilang, hanya dengan kekuatan Pu Hong Guru, cahaya keemasan ini tidak kalah dengan layar cahaya yang dibuat oleh ratusan murid. Dalam cahaya keemasan, berbagai mantra Buddha muncul dengan tidak jelas, di mana ia bersinar, bermartabat, khidmat, dan energi penuh belas kasihan memenuhi udara, jelas bertentangan dengan arus setan di depannya. Hanya saja, meski menghadapi harta yang tidak pernah muncul selama beberapa generasi ini, binatang buas yang melompat jauh dari awan gelap, penuh dengan niat membunuh, di bawah manipulasi dewa binatang buas, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda mundur, terus turun, melompat dengan tabrakan dan menuju ke cahaya keemasan. Anehnya, ketika bayangan besar dan cahaya keemasan yang bertabrakan itu bertabrakan, tidak ada suara sedikit pun, tidak ada adegan bencana seperti yang diharapkan, cahaya emas tiba-tiba berbalik, mengelilingi dari segala arah dan gas hitam yang awalnya memenuhi langit tiba-tiba menyusut tetapi masih terbang ke depan, sampai akhir, tubuh besar biadab itu dikompresi menjadi kurang dari 1/10 atau 1/10 dari ukuran aslinya. Namun, sisa-sisa gas hitam berubah lebih gelap, arus setan meningkat tanpa henti, dalam raungan dan lolongan yang tidak jelas, panah hitam ini melesat melintasi langit, menerobos lapisan pertahanan emas, ke Pu Hong Master. Udara dingin yang ganas, wajah buas, seperti kegelapan terdalam di depan matanya. Tuan Pu Hong memejamkan mata dan menggenggam kedua telapak tangannya, mengucapkan mantra dengan lembut, ringan namun cepat, seperti lagu dan namun tidak. Seperti kata-kata tetapi belum, roda itu perlahan-lahan berputar di udara, memancarkan ribuan sinar cahaya keemasan, jatuh dan mendarat di hadapan Pu Hong, sosok Buddha dan berbagai gambar arhat, bersama-sama menghadapi benda jahat kejam kuno ini. Dalam cahaya keemasan, wajah mereka seperti kebajikan, seperti keras, murah hati untuk memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup di dunia, keras untuk menaklukkan pembantaian setan dengan kejam, siapa yang tahu, wajah mana yang merupakan wajah sebenarnya dari Buddha. Nyanyian lembut, berputar lebih keras, dalam sekejap bergema di antara surga dan bumi. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, seperti api Buddha yang membakar langit, menelan seluruh kegelapan di depannya, lingkaran emas besar muncul di udara. Adegan yang begitu agung, benar-benar pemandangan yang langka, kerumunan di Yunhai benar-benar terkejut, merasa kagum pada kekuatan agung Buddha yang tak tertandingi. Kemudian, ketika semua orang kagum, warna hitam yang diintimidasi oleh kekuatan besar Buddha yang tak tertandingi, tiba-tiba dengan kuat melesat keluar dari cahaya keemasan, dalam kemewahan, seperti jarum hitam tipis, menusuk ke roda emas welas asih besar. Di atas roda berharga, wajah Buddha yang welas asih pada saat itu, melintas melewati warna hitam, hampir pada saat yang sama, mantra bermartabat tiba-tiba berhenti, suara dan kegembiraan juga anehnya mereda. Tatapan semua orang segera fokus pada dua sosok itu dalam cahaya keemasan. Di wajah Pu Hong Master, jejak rasa sakit melintas di masa lalu dan bahwa gas hitam seperti dihidupkan kembali.
dengan cepat tumbuh lebih besar dan secara bertahap terbentuk, mengungkapkan sosok Dewa Binatang. Gas hitam berangsur-angsur naik, orang-orang fraksi baik bersama-sama menjadi pucat. Melihat dari jauh, wajah Dewa Binatang tidak menunjukkan ekspresi apapun, bahkan matanya tetap dingin. Saat ini di roda emas, wajah Buddha mulai menunjukkan warna hitam yang tidak biasa, semakin gelap dan semakin gelap, penampilan asli yang welas asih juga berubah menjadi kejam, menjadi semakin biadab. Ekspresi Pu Hong Master berubah sangat, wajahnya menjadi gelap, dengan raungan rendah, jubah biarawannya naik tanpa angin, sosoknya pada saat itu tumbuh. Seolah gelisah, cahaya keemasan di langit tiba-tiba berputar, membuat suara tajam, dengan cepat kembali ke Pu Hong Master dan mengembun menjadi bola cahaya keemasan, sebesar telapak tangan manusia, sinar keemasan berkeliaran, seperti cahaya siang, bahkan dari jauh orang bisa merasakan kekuatan Buddha melonjak di dalamnya. Di langit, mantra khidmat kembali dimulai. Bola cahaya keemasan bersinar dengan cahaya yang cemerlang, perlahan bergerak maju, di bawah desakan kekuatan Buddha yang bermartabat, noda hitam pada roda emas wajah Buddha perlahan-lahan surut, mulai melanjutkan penampilan aslinya. Dan Dewa Bis sepertinya merasakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah. Bola cahaya emas akhirnya bertemu dengan roda emas welas asih besar, tiba-tiba, tembakan cahaya emas ke dalam, seluruh senjata ajaib roda emas tampaknya berubah transparan, seperti sinar pagi akhirnya dilepaskan, kekuatan Buddha seolah mengalir, seperti sebuah gunung berapi yang sedang menunggu untuk meletus, bersinar dengan banyak cahaya keemasan yang menyilaukan, mantra Buddhis, meluncur maju. Dalam sekejap itu, seluruh langit tampak berubah menjadi lautan emas. Lampu-lampu emas menyembur ke seluruh langit, tidak ada warna lain yang bisa dilihat. Dalam lautan cahaya yang memesona ini, sepertinya tidak ada binatang buas yang bisa bertahan. Selain itu, jari yang tidak jelas itu. Di dunia yang diselimuti cahaya Buddhis, di relung cahaya keemasan, tampaknya ada seutas gas hitam, asap seperti pingsan, ringan melayang, kadang-kadang tersembunyi pada waktu yang jelas, tampaknya ada di sana tetapi sepertinya tidak ada, berputar di depan roda emas, dengan ringan di wajah Buddha, di antara alis di wajah yang baik hati itu, sedikit menyentuhnya. Sentuhan itu, seperti sebutir biji-bijian di laut besar, seperti biji sesawi di gunung Sumi, dibandingkan dengan langit yang dipenuhi cahaya Buddha, itu sangat tidak berarti. Tapi, wajah Tuan Pu Hong berubah, dalam kilasan itu wajahnya menjadi gelap, seperti abu mati. Jadi, semua orang melihat dalam cahaya yang cemerlang itu, tiba-tiba langit dan bumi gemetar, lampu-lampu emas dalam pergolakan, beku yang tampak seperti surgawi, dengan suara, wah, meludahkan seteguk darah, mengecat roda emas di dalamnya, depannya merah. Angin kencang perlahan mereda, langit yang kacau juga menjadi sunyi, cahaya keemasan berkedip dan memudar dan perlahan menghilang. Bibir Tuan Pu Hong bergetar, tubuhnya juga terhuyung mundur, Fek Xiang dan yang lainnya di belakangnya segera berlari, menangkapnya. Tuan Pu Hong tertawa pahit, melihat kehampaan di depannya, menggenggam kedua telapak tangannya, keterampilan pelindung sangat kuat, itu benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat biksu tua ini, mengagumkan, mengagumkan. Di puncak Tongtian Bukit King Yun, banyak murid fraksi baik tercengang. Di udara, lampu-lampu emas tersebar, udara hitam dihidupkan kembali sekali lagi, seperti melompat keluar dari udara kosong, peluit tajam, binatang buas ganas raksasa muncul kembali, membuat orang bertanya-tanya tubuh besar seperti itu, dalam pertarungan yang intens baru saja, mengapa mereka tidak melihatnya dan sekarang hanya dilahirkan kembali seperti itu. Dan di atas kepalanya, sosok yang di bawah cakrawala, bukan salah satu dari fraksi baik tidak melemparkan tatapan ketakutan mereka kepadanya, wajahnya lebih pucat, karena pertama kali wajahnya yang dingin memiliki kelelahan yang tidak jelas, hanya matanya yang tetap dingin. Namun ketika matanya mendarat di Pu Hong Master, ekspresinya akhirnya sedikit berubah, dengan dingin mendengus. Keterampilan budidaya Central Plains, benar-benar luar biasa. Pu Hong Master mengangguk sedikit, dia sebenarnya bermaksud mengatakan beberapa kata untuk membujuknya tetapi melihat ekspresinya, dia tahu itu akan sia-sia dan karenanya di bawah dukungan Fek Xiang dan yang lainnya, mundur. Di antara tiga pemimpin, dua sudah kalah dari orang jahat yang misterius ini, kerumunan di puncak Tongtian mengubah wajah. Dan di sisi Dewa Bis, 10.000 binatang melolong bersama, moral mereka tinggi. Dan pada saat ini, suara raungan, dari balik kerumunan, di Tongtian Peak Crystal Hall, di kolam es dingin, tiba-tiba pusaran air besar muncul, kolam berputar cepat, berputar lebih cepat dan lebih cepat,
raungan harimau seperti naga bernyanyi menjadi semakin keras, dan benar-benar menekan tangisan binatang iblis yang tak terhitung banyaknya itu. Dan di kolam es yang dingin, kolom air seolah-olah tiba-tiba bangkit, seluruh skuas itu terbang ke langit, sampai beberapa zang tinggi, kolom air tidak berhamburan, seperti bunga liar yang meledak, King tubuh kolosal Kirin Celestial Beast Guardian Water Kirin muncul. Murid-murid di Tongtian Peak pertama kali terkejut, mengikuti sorakan-sorakan kegembiraan liar, moral mereka meningkat pesat. Kirin air di depan semua orang, mengangkat kepalanya dan melolong panjang ke langit, menggelengkan kepala dan ekornya, meninggalkan kolom air dan terbang ke depan, mendarat di antara awan. Kolom air kemudian jatuh dengan tabrakan, gemuruh keras seperti semburan gunung, berhamburan di kolam es di sekitarnya basah dan dingin. Para murid fraksi baik yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu, tampak sangat menyesal. Tetapi sebagian besar orang, tidak peduli, tatapan mereka semua memandang ke langit. Kirin air itu melotot dengan marah dengan matanya yang lebar, menderu tanpa henti, melayang-layang di udara, dan sesosok hijau gelap, perlahan-lahan mendarat, ke Kirin air, menghadap ke depan, Dewa Bis yang sepertinya tak terkalahkan. Yang mulia Daoxuan, ekspresi terpisah Dewa Bis tidak berubah, bertemu tatapan pendeta Daoxuan di udara. Dan monster jahat ganas besar di bawah kakinya menghadap Kirin air, pada saat yang sama meraung dengan keganasan yang sama, dan Kirin air yang menghadapi monster seperti itu, jelas tidak memiliki perasaan baik sedikit pun, tampak lebih ganas, memamerkan taringnya dan meraung kembali. Dideru, Kirin air tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya hijau gelap samar melintas, meludahkan pedang panjang yang tampak seperti batu, melayang di langit, pendeta Daoxuan mengulurkan tangan kanannya dan menangkapnya. Saat itu, tiba-tiba, seluruh bukit King Yun diam, dan saat berikutnya, auman memekakkan seperti semburan meluap. Pedang kuno Zuxian, sang legenda yang dianggap tak terkalahkan di dunia, pedang kuno Zuxian yang penuh penaklukan, senjata surgawi terbaik fraksi baik untuk menaklukkan iblis dan menaklukkan kejahatan, akhirnya setelah 10 tahun, kembali muncul di dunia fana. Sinar cahaya, dari pedang kuno yang legendaris itu, seperti air lembut yang mengalir dengan tenang, pergi ke tubuh pendeta Daoxuan. Dalam sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, saat pendeta Daoxuan memegang gagang pedang, untuk beberapa alasan, tubuhnya sedikit gemetar, kemudian, dia kembali mengerahkan kekuatan, terus, berat, memegang Zuxian Ancient Sword di tangannya. Surga menganugerahkan pedang surgawi, untuk mengalahkan jahat. Pendeta Daoxuan tidak terlihat berbeda, ekspresinya tenang, tangannya memegang Zuxian, menunjuk pada dewa binatang, di mata orang-orang, dia seperti celestial yang tidak mungkin profan. Di bawah pedang, banyak yang bersorak, dan di depan pedang, Dewa Bis memandang pedang kuno itu untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan penuh perhatian pada pendeta Daoxuan, tiba-tiba perubahan muncul di wajahnya yang dingin, dia benar-benar menggelengkan kepalanya dan tertawa, tawanya nyaring dan cerah, bergema di antara langit dan bumi, di dalamnya bercampur dengan beberapa suara batuk rendah. Pedang yang baik, pedang yang baik. Dewa Bis sebenarnya bertepuk tangan dan memuji, namun dalam kata-katanya, ada niat mengejek yang halus, berkata, dengan pedang buas tertinggi ini, bahkan aku memiliki beberapa keberatan, tanpa diduga itu ada di tanganmu, itu benar-benar, hahaha. Dia tidak melanjutkan dan sepertinya dia melihat sesuatu yang paling konyol dalam hidupnya untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan diri dan tertawa keras, membingungkan orang-orang lainnya. Menghadapi orang biadab itu, ekspresi pendeta Daoxuan tidak berubah, dan tidak membantah, hanya menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sebentar dan membuka, matanya bersinar, seketika, cahaya cemerlang dari pedang kuno Zuxian, dilepaskan. Kirin air melolong ke langit. Dewa buas tiba-tiba berhenti tertawa, wajahnya menunjukkan keseriusan, menghadap ke depan. Dan semua orang di bawah, menahan napas, semua orang tahu, pertarungan antara keduanya, sudah merupakan pertempuran terakhir. Akhir terakhir dari bencana ini, akhirnya ada di sini.